Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rio Pratama. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas atau mengenal tentang database. Oke, jadi pada video kali ini mungkin buat teman-teman kan mungkin bukan cuma dari IT yang menonton video ini yang nggak sengaja keklik apa nggak sengaja ketonton. Jadi saya akan menggunakan sedikit kata-kata yang lebih sederhana untuk video database kali ini. Oke, pertama-tama pengenalan database dulu. Dari namanya dulu aja kali ya. Dari namanya aja, mungkin teman-teman udah kebayang tentang database. Baik dari teman-teman yang sedikit tahu mungkin database, yang pernah dengar cuman tidak tahu apa itu database, atau mungkin teman-teman yang tidak pernah dengar sama sekali tentang database. Dari namanya saja itu database, atau dalam bahasa Indonesia kan artinya basis data. Nah, dari basis data itu tinggal kita simpulkan apa itu basis data. Nah, basis data itu kan kumpulan data yang tersimpan secara elektronik. Ya, jadi simpelnya database ya cuman gitu aja. Oke. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang video database kali ini. Tentang apa-apa aja dalamnya di database. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pertama-tama untuk video kali ini saya akan menggunakan contoh database yang sudah disediakan pada link ini. Jadi inilah linknya ya teman-teman, www.mysqltutorial.org, ataupun mungkin teman-teman yang malas ngetik, saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari link yang saya sediakan. Nah, untuk mendownload databasenya, teman-teman klik bagian download MySQL sample database. Kemudian teman-teman scroll ke bawah dan ada tulisan download MySQL sample database. Teman-teman tinggal klik saja bagian itu. Ini databasenya sudah terdownload tadi ya teman-teman. Kebetulan saya tadi sudah download databasenya, jadi ada pendobelan. Tidak apa-apa, saya hapus dulu yang tadi. Ini dia yang kita download barusan. Kemudian kita ekstrak saja. Nah, ini dia hasil ekstrak dari database tadi ya teman-teman. Oke, pertama-tama untuk mengecek database ini atau membuka database ini, bagaimana caranya? Nah, teman-teman harus punya namanya SAM. Oke, ini dia. Oke, teman-teman klik aja start bagian yang pertama dan kedua, bagian Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah, kita akan membuka database tersebut menggunakan phpMyAdmin. Nah, di browser teman-teman tidak harus pakai Chrome ya teman-teman. Teman-teman kalau punya Mozilla bisa pakai Mozilla juga. Oke, dan teman-teman ketikkan localhost aja. Ya. Kemudian di sini ada bagian phpMyAdmin. Ini adalah file database yang kita download tadi. Cara untuk memasukkannya, untuk kita lihat itu, teman-teman klik bagian baru, kemudian klik bagian impor. Teman-teman pilih file ini, atau kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya teman-teman punya choose file. Teman-teman klik saja, kemudian cari yang kita download tadi di bagian MySQL ini. Kemudian open. Nah, ini filenya udah kepilih. Teman-teman matikan yang bagian other option ini dan yang ini. Kemudian teman-teman bisa impor. Nah, ini database-nya tadi sudah berhasil terimpor ke phpMyAdmin kita, teman-teman. Ini nama database-nya tadi itu adalah Classic Models. Nah, jadi bentuk database itu ya seperti ini teman-teman, Classic Models. Kemudian dalamnya ada customer, employees, dah. Mungkin teman-teman bertanya, apa semua ini? Ini adalah tabel-tabel yang berada dalam database. Jadi database itu seperti yang saya jelaskan pada pertama kali tadi adalah sebuah
database menyimpan data-data berupa tabel-tabel, dan kemudian di dalam tabel-tabel itu terdapat isi yang dinamakan record. Kita buka salah satu contoh tabel. Jadi semua ini mulai dari customer sampai di produk itu adalah semua nama-nama tabel yang berada dalam database classic models. Kita coba buka yang customers. Kita lihat strukturnya dulu. Jadi ini adalah bukan isi dari tabel customers ya teman-teman, tapi ini adalah struktur dari tabel customers. Nah, tabel customers ini mempunyai field. Fieldnya itu bagian customer number, customer name, dan selanjutnya. Kemudian di bagian jenis atau tipe datanya itu ada integer dan varchar. Nah, kemudian untuk melihat isinya, kita klik saja bagian customer. Dan inilah semua isi atau record dari tabel customer. Kemudian selanjutnya kita buka CMD atau command prompt. Inilah CMD atau command prompt. Nah, apakah CMD ini? Jadi di sini CMD juga adalah salah satu software yang bertugas untuk mengelola database teman-teman. Oke. Cara yang pertama adalah ini kan di CMD kita berada di folder di partisi C, di folder user, kemudian di user lagi. Untuk mengembalikannya teman-teman mengetikkan cd/. Sekarang kita ada di partisi C. Untuk mengeceknya teman-teman bisa ketikkan dir, kemudian enter. Nah, inilah nama-nama folder yang berada di partisi C. Teman-teman bisa ngecek di partisi C. Nah, nama foldernya sudah sama. Oke, langkah selanjutnya untuk masuk ke database-nya, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, cd sum, kita masuk ke folder sum, kemudian enter, kemudian cd mysql, kemudian cd bin, kemudian mysql strep u root. Nah, oke. Kita akan menampilkan semua database yang ada pada device kita, teman-teman. So, databases. Nah, ini adalah database yang kita miliki. Jadi database ini itu sama ya teman-teman, sama yang di phpMyAdmin. Nih, databasenya sama, mulai dari classic models, sama yang ada di CMD. Kemudian kita akan menggunakan database yang kita download tadi, yaitu classic models. Kita gunakan di sini, kita mengetikkan sintaks class use classic models, kemudian diikuti dengan titik koma, enter. Nah, kita sudah menggunakan database yang bernama classic models. Nah, kemudian muncullah pertanyaan pada teman-teman, kenapa sih kita menggunakan dua ini? Yang pertama phpMyAdmin, kemudian CMD. Jadi teman-teman mungkin bertanya, apa sih bedanya antara CMD dan phpMyAdmin? Kenapa kita menggunakan keduanya? Jadi sebenarnya antara CMD dan phpMyAdmin ini teman-teman, itu sebenarnya memiliki fungsi atau memiliki kemiripan lah, bahkan hampir sama, yaitu fungsinya adalah untuk mengelola database milik kita. Cuman ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau untuk phpMyAdmin ini itu dia berbasis web dia teman-teman. Nah, dalam phpMyAdmin ini menyajikan fitur atau memberikan kemudahan kepada kita. Kemudahannya itu bagaimana? Jadi di phpMyAdmin ini kita tinggal mengklik-klikkan saja, klik saja database-nya, apa yang mau kita lihat, kemudian klik tabelnya. Nah, itu tuh sistemnya bernama GUI atau Graphic User Interface. Itu jadi memudahkan kita dalam mengelola database. Sedangkan di CMD itu tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengetahui sintaks-sintaks yang kita gunakan.
untuk mengelola database kita. Seperti yang saya ketikkan tadi, cdsum, cdmsql, itu namanya sintaks-sintaks, termasuk use, classic models, dan semua perintah yang kita ketikkan pada CMD adalah sintaks-sintaks untuk mengelola database kita. Nah, kemudian muncullah pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kalau begitu tidak menggunakan phpMyAdmin saja? Bukannya itu kan lebih mudah, tinggal klik-klik saja. Nah, pertanyaan bagus teman. Tapi di phpMyAdmin, misalnya kita diperintahkan atau diminta tolong tampilkan data dari tabel customer tapi dengan nomor urut 5 sampai 10. Nah, kalau jumlah datanya sedikit, mungkin kita bisa lihat saja dari urutan ke-5 sampai 10. Kalau datanya ada ribuan, mungkin kita sedikit kesulitan. Jadi fungsi dari sintaks itu, kita tinggal bisa mengetikkan perintah atau sintaks MySQL agar memudahkan kita dan mempercepat dalam proses pencarian data. Nah, itulah salah satu kegunaan dari sintaks-sintaks yang kita ketahui, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan melihat semua tabel-tabel yang berada pada database Classic Models. Caranya, ketikkan sintaks show tables. Ini adalah semua tabel-tabel yang berada dalam Classic Models. Oke, contohnya kita akan menggunakan tabel customers. Untuk melihat strukturnya, sintaksnya adalah des customers. Nah, jadi struktur-struktur yang ada pada CMD ini itu sama yang ada di phpMyAdmin, teman-teman. Nah, oke, untuk melihat isinya kita bisa mengetikkan perintah select kemudian bintang from customers. Nah, ini semua data-data yang ada pada tabel customer atau disebutnya dengan record. Sedangkan bagian customer number, customer name, city, state, dan lain-lain itu tadi disebut dengan field ya, teman-teman. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, jika kita diperintahkan untuk menampilkan data pada tabel customer, misalnya diminta tolong tampilkan data dari urutan ke-5 sampai ke-10. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kita bisa mencarinya di CMD dengan mengetikkan perintah seperti ini, teman-teman. Jangan lupa diikuti dengan titik koma, dan kebanyakan perintah di CMD atau sintaks itu hampir semuanya diakhiri dengan titik koma ya, teman-teman. Kemudian enter, dan kemudian ada pemberitahuan error di baris kedua. Sebentar. Oh ya, rupanya ada kesalahan pengetikan sedikit ya, teman-teman. Sebentar, kita ketik ulang. Nah, ini dia, teman-teman. Memang dalam CMD ini, jika kita salah mengetikkan sintaks, walaupun itu kesalahannya sedikit, misalnya hanya koma, maka itu akan terjadi error, teman-teman. Itu
sedikit mungkin kesulitan dalam menggunakan CMD jika teman-teman belum menguasai sintaks-sintaks yang ada dalam CMD, termasuk saya sendiri. Nah, ini data-data yang saya maksudkan tadi. Misalnya ada orang menyuruh kita tolong tampilkan data dalam tabel customer. Kita lihat dalam PHP admin tabel customer. Nah, ini semua kan datanya. Tolong tampilkan data dari urutan ke-5 sampai ke-10. Nah, kalau memang datanya sedikit seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita bisa lihat satu-satu, mulai dari ke-5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Mulai dari band mini ini ya teman-teman, band mini import. Nah, tapi kalau datanya ada banyak, kita cukup kesulitan. Nah, dengan CMD kita bisa mengetikkan perintah seperti ini. Maka hasilnya mulai dari yang kelima band mini import tadi teman-teman sampai ke yang 10 adalah Land of Toys INC. Nah, kita coba cek ke 10. Ini kan mulai dari ke 5 band mini import 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama ya teman-teman. Land of Toys INC. Ya, jadi mungkin itu saja pengenalan database. Jadi bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada akhir video saya menyampaikan banyak terima kasih dan sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.